Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Hot Brain Room di YouTube. Pada video ini, saya akan menunjukkan kepada kalian betapa mudahnya instalasi Linux OS pada ponsel Android menggunakan Termux. Ponsel yang saya gunakan untuk demonstrasi ini adalah ponsel Sharp Aquos Air 5G yang menggunakan official ROM Android 12 tanpa root. Maaf guys, saya terlalu banyak melakukan pembesaran gambar, sampai-sampai teks dari layar ponsel tidak terbaca. Jadi, untuk apa kita memasang Linux pada Android, jika Termux ternyata memiliki repositori yang cukup lengkap untuk berbagai keperluan? Nah, di sini, ada dua jawaban yang cukup meyakinkan, jika Linux memang harus dipasang pada Android. Yaitu, masalah sistem path, karena secara umum, Linux yang berjalan pada perangkat mandiri, akan menggunakan root yang sebenarnya sebagai rujukan, yaitu root yang dilambangkan dengan simbol slash. Sedangkan Termux, tidak menggunakan sistem path standar karena masalah izin yang diterapkan oleh Android. Termux, menggunakan path data, com.termux, files, user, sebagai root path-nya, sehingga, untuk beberapa kebutuhan, hal ini cukup menyulitkan. Alasan kedua adalah, untuk pembelajaran terstruktur pada distribusi Linux tertentu, sehingga dengan memasang Linux pada Android, perjalanan pembelajaran akan lebih mudah, karena langsung menyentuh OS itu sendiri. Baiklah, kalau begitu akan saya mulai. Pada ponsel ini, saya telah memasang Termux sebelumnya. Termux yang saya pasang, adalah paket yang ada di repositori F-Droid, yang merupakan versi terbaru. Langsung saja, saya buka aplikasi Termux, dan setelah terbuka, saya langsung melakukan update dan upgrade paket terlebih dahulu. Perintahnya, pkg, up, enter. Oh, benar, selama proses ini, ponsel kalian harus terhubung ke internet. Setelah melakukan update database, Termux akan menampilkan daftar paket yang mungkin untuk diupdate. Saya tekan enter untuk memulai mengunduh, dan memasang paket terbaru. Pemasangan Linux pada Android melalui Termux, memanfaatkan paket yang bernama prut dan prut distro. Jadi, setelah update dan upgrade paket selesai, saya memeriksa paket tersebut dengan perintah pkg search prut. Paket prut dan prut distro ditemukan di dalam repositori Termux. Langkah selanjutnya adalah memasang paket tersebut dengan perintah pkg in prut distro. Paket prut dan prut distro telah berhasil dipasang. Kemudian, saya akan melihat-lihat parameter perintah yang disediakan oleh prut distro. Perintahnya, prut distro help. Pada petunjuk, parameter untuk melihat daftar distro Linux yang didukung adalah parameter list. Jadi, saya jalankan perintah prut distro list. Dari daftar yang ditampilkan, cukup banyak distro yang didukung dengan metode instalasi ini, yaitu menggunakan prut. Jadi, langsung saja. Di sini, saya akan coba memasang distro Fedora Linux. Perintahnya adalah
Root distro, install, Fedora. Paket yang dipasang oleh root distro, merupakan paket mini root, yang sangat minimalis, sehingga, proses instalasinya tidak akan memakan banyak waktu, dan cukup hemat dengan penyimpanan. Tunggu beberapa saat, sampai instalasi selesai. Sudah selesai. Dan lihatlah, saat instalasi selesai, root distro menampilkan petunjuk bagaimana cara masuk ke distro Linux yang baru saja dipasang. Dan dalam kasus ini, distronya adalah Fedora Linux. Jadi, langsung saja akan saya coba menjalankan perintah root distro login Fedora. Baiklah, hanya begitu saja guys. Sekarang, saya sudah masuk ke sistem Fedora Linux sebagai root, dan saya akan memeriksa versi Fedora yang dipasang, dengan cara membaca berkas rilis sistem yang bernama osrelease. Dan lokasinya, berada di dalam folder etc. Saya membacanya dengan perintah cat etc os release. Baiklah, ternyata, versi OS yang dipasang adalah versi 39, yang merupakan versi terbaru Fedora Linux. Selanjutnya, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan update paket-paket sistem, perintahnya dnf up. Setelah update paket-paket sistem, saya coba untuk memasang dua paket dasar, yaitu htop dan neofetch. Terlihat pada layar, jika pemasangan paket dasar dan kecil-kecil ini, ternyata membutuhkan pustaka yang sangat banyak untuk dipasang juga, dan hal ini, sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu, distro Fedora yang dipasang ini, adalah versi minimalis tanpa pustaka yang lengkap. Jadi, wajar saja jika pemasangan aplikasi tambahan, mengharuskan sistem memasang banyak paket pustaka pendukung lainnya. Tapi, satu hal yang perlu diingat guys, meski saya menjalankan distro Linux Fedora ini sebagai root, namun, ini bukanlah root yang sebenarnya. Paket root hanya menggunakan identitas root palsu, dan identitas palsu ini tetap tidak akan bekerja pada perangkat Android yang tidak di-root. Sebagai contohnya, saya akan menjalankan htop untuk melihat apakah proses sistem dapat ditampilkan atau tidak. Lihatlah, tidak ada detail informasi di kolom kanan atas, dan tidak ada proses sistem yang ditampilkan pada kolom proses. Baiklah, itu dia langkah-langkah mudah, cara memasang Linux pada Android menggunakan Termux. Terima kasih telah menonton, dan subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa lagi.